Tunggu dulu dong, sebelum kesana kan. Aku mau ngomentarin perkataan kau di awal musim nih dong. Apa tuh? Juve tetaplah Juve. Tapi nyatanya Juve bukanlah Juve sekarang dong. Itu yang salah ya. Itu yang salah ya. Itu salah. Itu salah. Kau bilang Juve tetaplah Juve, Juve akan tetap ada di 2 peringkat teratas, tapi kenyataannya tidak. Oke, ini tadi aku agak bahas, tapi aku geli Pak. Kalau nggak bahas itu aku geli sumpah. Tahu nggak nih? Kenapa dong? Tapi aku mau langsung bahas 2 tips. Silakan. Silakan. Tepat dan efektif. Ini kan kita jujur aja. Aku orang masih pasti bisa nonton juga nih. Kita di awal kita bilang kan, ini MU ini kayaknya bisa bersaing sama City Liverpool lah, ya kan? Iya. Soalnya dengan squad yang kayak gitu kan, ada CR, Varane, Sancho. Dia dari awal pun udah kayak anjing kok kayak ini ya. Sampai akhir musim ternyata sama aja gitu loh. Ini buat kalian ini sebenarnya apa sih yang salah tuh apa gitu loh. Ini dari MU nanti satu tim lagi habis ini. Apa sih yang memang kayak anjing kok bisa kayak gini kan? Aduh, MU ya. Kalau menurut aku sih yang pertama itu mereka belum menemukan peracik yang tepat. Itu udah jadi jawaban di antara semuanya. Jadi kayak mau Ole, mau Rangnick juga itu bukan orang yang tepat untuk ngeracik para bintang ini gitu loh. Karena otomatis ketika kau punya tim yang pemain bintangnya banyak, itu ego masing-masing pemainnya pasti tinggi. Dan belum ada pelatih yang tepat untuk bisa menekan ego dari mereka semua gitu. Itu faktor utama. Terus faktor kedua adalah ketergantungan terhadap Cristiano Ronaldo. Justru setelah Cristiano Ronaldo masuk, skema kalau kau perhatiin ya, yang sebelumnya bukan center siapa yang ngomongnya, pusat permainannya MU itu kan ada di Bruno Fernandes. Bruno ada di Bruno. Nah tapi sekarang sejak ada Ronaldo, pokoknya apa ya, mungkin yang dikasih tahu sama pelatihnya pun ke seluruh pemain MU itu asal umpan ke Ronaldo aja udah. Kok kasih bola ke CR gitu. Iya, kok kasih aja bola ke CR udah. Suruh dia nyelesaikan. Mungkin gitu loh. Karena kelihatan dong perbedaan permainan MU di musim lalu sama sekarang. MU musim lalu masih ada identitas. Masih ada pola permainannya. Kalau sekarang terlalu Ronaldo sentris. Meskipun musim lalu juga jelek, tapi musim lalu masih kelihatan oke lah. Nggak eye catching tapi masih ada polanya sedikit. Kalau musim ini emang udah hancur banget. Itu sih paling 2 faktor utamanya. Oke, thank you. Pin, ini tadi si Bibis bilang kan, Pin, ini MU ini nggak nemuin pelatih yang tepat nih. Tapi kalau buat aku kayak dari dulu udah dari Van Gaal, Mourinho, masih nggak ini. Apa Bis? Apa kau sepakat Pin sama si Bibis? Masalahnya bukan di pelatih MU ini, di manajemen, di belakangnya manajemennya. Ya. Yang kedua adalah pemainnya buat aku. Aku nggak perlu bahas detail bagaimana manajemen MU. Kita lihat aja dari bagaimana skema gaji mereka. Pernah lihat nggak kalian skema gajinya MU? Kalian kau bandingkan sama Liverpool lah. Jauh. Gaji Mane, kalau nggak salah aku ya, itu. Ya Mane paling hampir terendah di Liverpool. Nggak lebih besar dari Dean Henderson. Anjing, percadangannya MU loh. Berarti ini kan balik lagi manajemen tim bagaimana kan? Akhirnya permasalahannya kita lihat dari situ kualitasnya. Bagaimana kualitas memilih pemain, scouting, kualitas bargaining transfer, kualitas mengatur keuangan, kualitas memilih pelatih. Itu bakal jadi banyak permasalahan lagi. Makanya kemarin kan akhirnya ada yang keluar kan dari manajemen MU kan, berbarengan juga sama akhirnya Ralf Rangnick, katanya father of women pressing yang akhirnya nggak tahu ngapain. Kok bisa ngambil pelatih Austria? Jadi buat aku kesalahan MU ada di situ sih. Jelas pemain yang nggak sesuai dengan karakter permainan. Ya terlebih mungkin masalah mungkin masalah teknis atau non teknis. Yang kedua manajemen. Jadi kuncinya itu aja sih buat aku MU. Nah ini sedikit nih. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir buat MU lah. Ini kan aku baru baca juga ya. Ini udah berapa ya? 6 pemain yang resmi cabut. Ada Mata, Pogba, ada Cavani, ada Pogba, Lingard. Iya, intinya
pemain-pemain yang sebenarnya tuh kalau secara skill sih buat aku bagus ya. Menurut kalian ini ada nggak sih kayak pemain lain yang ini tuh benalu di tim loh? Selain Pogba tuh benalu buat aku. Dan menurut kalian yang lain ada nggak sih dari MU? Misalnya kayak CR harus cabut atau siapa gitu yang supaya cocok sama Ten Hag ya? Menurut kalian ada nggak sih? Siapa bis? Ada. Yang jadi worst kali di MU gitu. Harry Maguire. No. Wow. No. Itu yang pertama. Terus yang kedua menurut aku yang kurang cocok dengan skema permainan MU di era Ten Hag besok itu Wan-Bissaka. Jelas, itu mau udah dibalikin dia kan, mau dibuang lagi dia. Itu udah dua pemain itu aja udah. Siapa yang mau beli ya? Gak tahu ya kalau menurut Kevin gimana? Setuju saya. Mungkin gak tepat bilang benalu kalau Wan-Bissaka ya. Tapi jelas memang kemampuan teknisnya tidak memenuhi standar. Di bawah rata-rata. Standar lah. Iya, benar. Itu sih. Padahal di musim pertama dia bagus lah kalau bilang sih. Bagus. Nah, itu gak bagus, itu standar dong. Ya maksudnya ini standar kali ya. Standar lah. Apa. Kan sekian MU daripada kita ngasih makan MU terus ini ke tim yang kita di pertengahan musim bakal mikir ini tim bakal masuk UCL lah. Walaupun di akhir di pekan ke-7 pun mereka masih punya kesempatan sih. Arsenal nih. Ini jangan ketawa biasa, ini bagus tim ini. Kalau yang tadi boleh ketawa, enggak apa-apa. Oke. Pin ada komen nggak Pin tentang Arsenal Pin? Padahal di tengah musim kemarin sempat ngegas loh, tapi kenapa di akhir musim malah kayak gini ya Pin? Aku bingung Arsenal. Mereka tuh bisa beberapa momen mereka bisa menentukan nasib mereka sendiri. Nah itu makanya. Kayak kemarin mereka bisa menentukan nasib mereka, tapi lihat cara mereka bermain gitu. Reaksi mereka terhadap lawan. Kenapa ya? Jadi buat aku Arteta ini nunggu apa lagi ya? Mungkin dia memang nggak sejelek di awal musim ya. Ketika dia 3 game kalah berturut-turut, nggak sejelek itu lah mungkin memang. Tapi mau sampai kapan ngelihat Arsenal yang nggak stabil ini? Karena aku cukup senang ketika melihat di pertengahan musim mereka sempat stabil kan, yang pernah bilang kan mereka hanya tinggal membuktikan aja nih lawan big team bisa menang nggak. Justru balik lagi ke form yang tidak stabil lawan tim kecil kalah gitu. Jadi ya apa dikata kan ya mereka aja game-game yang mereka harusnya on paper bisa menang aja nggak bisa menang, sudah lah. Nasib mereka yang mereka tentukan sendiri. Ya ada di WL. Tapi salahnya ada di mana sebenarnya Pin kalau kau lihat Pin? Salah di Liverpool bis. Enggak, masalah yang terjadi di Arsenal. Apa yang bikin mereka tiba-tiba dari yang tadinya on form jadi inkonsisten lagi nih? Apa masalahnya sih Pin? Menurut kau apa Do? Coba Rido nih, aku penasaran sama pendapat Rido. Oh iya. Emang tabiat sih kalau aku bilang. Arsenal nih udah semenjak 2006 tuh udah gak ada lagi nama Arsenal. Tapi kalau tabiatnya zaman Wenger dulu peringkat 4. Iya sih. Tapi itu juga karena Liverpool lagi banter era kan. Iya lagi banter sih. Ini akhirnya setelah Liverpool balik kan Arsenal baik lagi juga gitu loh. Jadi masalahnya cuma tabiat doh. Enggak. Kalau buat aku ini masalah utama sih, pasti mungkin orang-orang juga setuju lah. Ya pemain mudanya masih itulah, masih belum bisa membuktikan aja. Walaupun sebenarnya secara potensi, ini aku mau bahas musim depan juga buat Arsenal. Buat aku sih kalau misalnya pemainnya masih dipertahankan ya, setidaknya jangan sampai ngelepas pemain bintang lah, kayak SR, Saka, terus Odegaard jangan dilepas lah. Setidaknya mungkin bisa, harusnya sih mereka nggak sejelek ini, peringkat 4 harusnya bisa dipegang gitu. Mungkin kita nggak perlu bahas musim depan lah, kita fokus ke recap aja biar mungkin nanti kita sediakan ruang sendiri lah. Nah aku juga nih mumpung kita lagi di Inggris ya, mungkin ini terakhir lah di Liga Inggris. Di mana down to last match itu City sama Liverpool ya kan, yang dimana City akhirnya ya walaupun memang dari awal ini cukup mengejutkan karena sempat di awal bulan Januari itu jaraknya 13 poin kalau gak salah kan. Jadi aku kira itu udah all game over. Iya. Tapi ternyata City-nya habis sempat agak-agak macet sedikit ya Oli. Agak macet. Terus aku tanya nih buat kalian, sebenarnya kalau kita terlepas dari mungkin beberapa laga-laga yang mereka kalah atau gimana, tapi secara kualitas tim menurut kalian lebih bagus City apa Liverpool? Tanpa kalau kita karena perbedaan cuma berapa poin kan, maksudnya hal itu masih bisa ditoleransi lah kalau kita cuma membicarakan micro games. Tapi kalau secara kualitas tim ya,
menurut kalian lebih on paper lebih strong mana? City apa Liverpool? Kita gak bicarakan siapa lebih pantas lah. Karena itu agak klise. Ridho. Aku City sih kalau lebih kuat City. Starting dan cadangannya hampir sama kuat ya daripada Liverpool kalau kita main Liverpool. Bis? Kalau aku sih apa ya? Liverpool dengan City. Ini kau materi pemain aja kan? MU kayaknya. Ya menurut kau dari City sama Liverpool lebih kuat mana timnya sebenarnya? Hasil akhir udah menentukan Cipin. City sih. Tetap mental materi City. Pemain dia udah megang. Tengah musim. Aku juga setuju City adalah. City ya berarti setuju semua kita. Ini kasihan ya, ini belum dibahas nih. Ini aku mau bahas langsung ke inti sebenarnya ini sebenarnya mau aku tanya sih dari kalian tadi sebenarnya. Ini Barcelona nih gimana Pak? Di awal musim, tengah musim bagus, awal musim jelek. Akhirnya peringkat 2 juga sih, tapi ujung-ujungnya. Buat kalian ini peringkat 2 nih layak gak sih buat Barca? Karena kalau buat aku sih sebenarnya dengan skuad yang kayak gitu, masalah apa ya, jaraknya tuh cukup jauh sama Madrid kalau aku bilangnya. Jadi buat aku sih sebenarnya layak peringkat 2, cuma secara poin harusnya mungkin bisa kayak di Italia sama Inggris ya, kejar-kejar sampai akhir gitu kalau buat aku. Ya buat kalian gimana nih Barca? Pin gimana Pin? Safi, Pin dulu lah. Safi gimana Pin buatku? Cocok gak nih? Kalau kita terlalu sekarang mengatakan nggak cocok, buat aku belum tepat sih. Karena sebenarnya aku tetap dengan kata-kata aku sebelumnya ya. Sebenarnya si Safi ini sudah punya polanya, sudah punya ini ya. Karena sekarang tinggal ngasih dia waktu sama ngasih dia resource yang cukup aja sebenarnya. Buat aku membentuk kestabilan tim ya. Masalahnya nggak bakal tinggal bisa gitu loh. Bentuk kestabilan tim aja kan. Jadi tapi buat aku yakin sih. Setidaknya musim depan lebih baik lah. Mungkin nggak seperti Barcelona dulu, setidaknya bakal lebih baik buat aku. Karena buat aku Barcelona juga ketolong ya dengan Atletico Madrid yang gak on form juga kan musim ini. Mereka jadi peringkat 2. Ya itu deh. Ya, gitu sih. Benar-benar. Bis, buat kau siapa Bis pemain kunci Barca Bis musim ini Bis? Jangan bilang Pedri ya Bis. Pedro itu. Pemain kunci dong. Bukan dong. Jangan bilang Pedri ya. Pemain kunci Barca kalau dari awal musim sih, kalau kita nilainya dari awal musim, pemain kunci Barca di musim ini tuh Gavi sebenarnya dong. Spekulatif sekali. Dia bisa tampil cukup baik. Dia juga cukup konsisten. Enggak, itu emang konsisten dong mainnya dong. Tapi emang ya kalau kita ngitungnya dari tengah musim, pembelian Aubameyang itu merupakan pembelian yang tepat. Ya, Auba gila. Di situ Auba merupakan pembelian yang tepat. Tapi kalau untuk kau bertanya tentang Safi cocok apa enggak, ya itu udah disampaikan Repin. Dan aku setuju. Dia emang sekarang tuh cuma perlu dikasih SDM yang pas sama yang dia butuh. Tapi ya SDM gak bakal bisa juga, Cok. Iya, sebenarnya. Terbaru aja Christensen sama Casey gak bisa didaftarin. Masih banyak utang. Serius? Gak bisa didaftarin? Iya, gak bisa didaftarin. Saya kira masih nunggu ada yang keluar dulu gajinya. Iya. Karena ada cap gaji kan. Oh Liga. Gitu. Masih kayak kemarin ya. Pique aja 50 juta belum dibayar gajinya. Gila. Ya itulah Barca. Nah ini tapi emang kalau menurut kau sendiri apa sih Doh? Barca apa, nih? Apa siapa? Ya Barca. Iya pendapat kau. Ya memang pantas di peringkat 2. Udah. Karena ya pemainnya aja yang dibeli bagus-bagus semua ya kan. Apalagi yang waktu transfer Januari kan. Auba, Torres. Iya sih. Ya emang udah pantas sih. Kalau buat aku no comment sih buat Barca sebenarnya. Cuma aku pengen tahu kalian pendapat kalian aja. Karena kan di awal kita agak-agak bully nih kan. Jadi ya. Oke, next Doh. Nah sebenarnya ini yang pengen aku bahas. Oke, seru kayak bahasan terakhir nih. Ini seru nih. Kita gak apa-apa sejam ya. Jadi terakhir sejam nih. Anda. Liga paling boring. Liga paling cupu. Kau waktu awal musim bilang Milan juara tuh kau gara-gara face Milan apa kayak mana sih? Apa Cenayang bis? Enggak, itu iman Doh. Enggak, kalau aku enggak, tunggu dulu Doh, sebelum kesana kan. Aku mau ngomentarin perkataan kau di awal musim nih Doh. Apa tuh? Juve tetaplah Juve. Tapi nyatanya Juve bukanlah Juve sekarang Doh. Itu yang salah ya. Itu yang salah ya. Itu salah. Kau itu salah.
Kau bilang Juve tetaplah Juve akan tetap ada di 2 peringkat teratas, tapi kenyataannya tidak. Nah cuma kalau kau nyebutin Milan kenapa bisa ada di atas kalau dari awal musim, karena yang pertama ya jujur karena aku fansnya Milan, itu aku jujur tuh. Terus yang kedua aku melihat ya di musim ini Milan itu kenapa punya peluang besar karena para pesaingnya itu juga lagi sakit. Betul. Nggak salah sih. Contohnya kayak itu yang bikin Milan bisa juara. Market, kayak Inter jadi jual beli barang bekas. Inter jadi iya. Terus ada lagi Juve yang bukan lagi Juve ya Do ya. Terus juga Atalanta yang tidak melakukan apa-apa dari awal musim. Wah, Atalanta tuh harus ada di bahas tuh. Kan? Iya, tapi Atalanta agak 8-8. Mereka nggak melakukan apa-apa dari awal musim. Fiorentina masuk kan? Akhirnya Fiorentina masuk ya. Fiorentina masuk, benar. Tinggal ganti Napoli aja. Ya apa ya? Nggak ada ini sih Do. Sebenarnya karena kebantu karena pesaingnya mereka lagi. Dan itu benar, sakit sih, aja. Ada benarnya sih. Dari sisi kok gimana kan? Di bisnis ini kayak cuma menginiin kayak ini timnya ini lagi pada sakit gitu. Buat Kopin? Buat aku ya pertama Bibis itu benar. Yang kedua adalah Milan ini agak menggunakan skema yang sama seperti Inter juara musim lalu ya. Mereka di UCL jadi badut, peringkat paling 4. Oh jadi badut. Beda sih. Sengaja. Badutnya di belum rata, satunya lagi enggak. Udahlah. Tapi poinnya adalah ketika mereka out dari UCL, mereka bisa bermain fokus di Serie A. Buat aku ya, walaupun beberapa laga sempat banter juga kedua tim. Inter nggak bisa menang, Inter banyak buang poin, Milan pun sama-sama buang poin. Itu Napoli juga kayak nggak ada yang mau juara itu. Nggak ada yang mau juara. Cuma perbedaannya Milan akhirnya lebih cepat memperbaiki diri gitu loh buat aku. Mereka punya keinginan menang lebih besar lah, walaupun secara permainan mereka nggak lebih baik daripada Inter. Jadi buat aku itu poinnya sih. Jauh. Terutama dan buat aku kunci di Milan bisa kunci game paling kunci itulah ketika Milan menang di derby 2-1. Karena itu ngangkat mereka head to head dan membuat moral tim boost jauh sekali ketika mereka bisa menang. Karena itu apalagi comeback kan 2-1 kan. Buat aku itu turning point sih. Dan mental Inter hancur pas mereka kalah 2-1 lawan Bologna. Mental radu ini. Terlepas dari itulah ada lawakan yang di Bologna lah, tapi ya kita bisa lihat sebelumnya juga Inter, karena kalau kita cuma fokus di satu laga itu agak kurang adil karena Inter ini sebenarnya bobroknya di bulan Maret kan, ketika mereka nggak bisa menang sama sekali. Jadi buat aku ya Milan di antara beberapa tim ini yang tiba-tiba habisan gas, Milan cepat lagi ngisinya. Jadi itu poin mereka bisa menang sih. Tapi juga ini sih aku baru baca juga ya, ternyata si Pioli selama 3 musim di Milan nih di minimal di 6 laga terakhir tuh dia nggak pernah kalah sih. Jadi memang udah ibaratnya tuh udah firm dia tuh di akhir musim sih si Pioli. Tradisi kali ya. Tradisinya dia tuh di akhir musim tuh di Milan ya. Karena kan di tim-tim sebelumnya malah kebalikannya. Ngegas di awal kayak di Inter, di akhir malah habis gasnya. Di Milan kebalikannya. Okay. Jadi buat aku sih, kalau aku masih nggak nyangka sih sebenarnya. Oke. Masih nggak nyangka. Terus kalau aku tanya, gitu kita mungkin Milan dah. Kalau Simone Inzaghi gimana menurut kau? Karena ini pelatih sebelumnya belum pernah melatih tim besar ya. Kalau kita hitung Lazio itu tim kelas B lah. Dia pertama kali ngelatih tim besar, megang tim yang kehilangan 2 bintang besarnya. Gimana menurut kau form dia di UCL dan Serie A musim ini? Good, oke, atau buat aku dibandingkan Conte, buat aku Inter lebih cocok dipegang si Inzaghi sih. Aku juga setuju sih. Aku juga setuju sih. Aku lihat dari sampai akhir ya. Permainannya lebih atraktif lah kan. Ya lebih, kalau aku baca siapa pemain Inter, Bastoni apa siapa, dia bilang kalau sama Inzaghi ini dia ada pakem sih, cuma lebih membebaskan pemain aja. Kalau Conte itu kan tipikal yang kayak Pep lah, yang detail kali itu, maunya apa gitu. Gerak pemainnya bebas ya Do ya. Geraknya lebih bebas kalau sama si Inzaghi. Iya sih. Jauh lebih cocok main Inzaghi sih. Sebab aku sih bisa Inzaghi sih. Oke. Oke nih teman-teman. Nih aku kayaknya tunggu udah. Aku ada. Tapi kita penting pilih salah satu aja. Siapa yang lebih yang bakal masuk. Karena waktunya sayang nih. Kau apa pertanyaan kau? Kayaknya kau lah Pin. Kau apa? Coba sebelah lo. Kalau aku
dari 3 liga besar ini siapa pemain terbaik, pemain most improved pemain sama pemain paling mengecewakan? 3 itu. Masing-masing liga. Atau apa? Lanjut doh, kau dulu doh. Ini aja. Enggak, udah ini aja. Oke, kalau tanya ya. Udah. Jadi Liga Serie A, Premier League dan juga La Liga. Siapa pemain yang best player, most improved player, pemain paling improve musim ini dibanding musim lalu. Terus pemain paling mengecewakan, most flop player. Siapa? Rido. Liga Inggris lah. Aku dulu ya. Kau dulu doh. Liga Inggris best player. Kita per liga aja nih, itu ganti-ganti. Best player kalau aku De Bruyne sih. Tanpa alasan ya kan? Iya cepat ya. Panjangan. De Bruyne. Terus most improved player. Siapa ya? Grealish. Son mungkin ya. Grealish itu pemain mana tuh? Pemain titipan. Oke, aku Son sih. Pemain yang paling mengecewakan sih kalau buat aku mungkin Varane ya. Aku gak tahu sih. Varane. Ya, karena nggak perlu dan ini fast aja. Oke. Liga Inggris best player De Bruyne, most improve di aku malah Bukayo Saka. Terus aku nggak kepo. Lanjut. Iya kan nggak ada alasan. Iya. Most flop Sancho. MU dua-duanya. Kau gimana, Pin? Nice, Pin. Aku best player aku setuju Marido, Kevin De Bruyne. Sama semua ya? Bibis juga ya? Most improve ini aku siapa nih? Luka Doncic. Bukan. Aku sama Son Heung-min. Son ya? Most flop Lukaku. Kalian lupa sama Lukaku. Iya, tapi sepakat. Tiga-tiganya flop sih. Oke. Anjing lah. Tau gak dari awal ekspektasi gue tinggi sama si anjing itu. Oke, langsung next. La Liga. La Liga. Ini no debat sih. Oke, dari aku. Aduh, gak banyak lagi tuh La Liga. Ketahuan deh. Best player Messi. Best player jelas lah ya, Vinicius. Udah pasti. Hah? Buat aku terus kalau aku karena La Liga kan? La Liga ya, bukan UCL ya. Iya, oke. Vinicius. Oke. Most improve juga jelas Vinicius. Kalau kita lihat musim lalu ya. Most flop. Oke. Pemain Atletico semua boleh kemasukan deh. Pilih satu. Simeone aja lah. Semuanya lah kemasukan tuh sudah bibis. Pelatih termahal. Udah ya. Kalau aku untuk La Liga best player itu Wah Haji Benzema. Terus untuk improve aku setuju sama Repin Vinicius Junior. Terus untuk flop untuk flop nih aku setuju sih sama Repin, tapi aku ngambil satu nama aja lah. Joe Felix dari 2019 sudah flop dia. Iya makanya musim ini makin flop dia. Oke, kalau aku ini biar tapi aku beneran ini bukan biar sengaja. Aku MVP-nya Final popular opinion. Oyarzabal. Kan unpopular opinion kan. Next sama nanya kok. Next. Iya untuk gak boleh alasan. Iya oke, untuk gak ada alasan. Oyarzabal. Ya kalau mau improve udah pasti lah. Ini gak mungkin bohong lah. Iya. Tiba-tiba jadi Param Ronaldo dia anjing. Terus yang tiba-tiba jadi anjing itu. Gila. Flop sama lah ya. Tapi kalau aku Griezmann kayaknya. Griezmann dah. Itu dari musim lalu udah jelek. Oke, kita lanjut aja ke Serie A. Kali ini Bibis duluan nih. Aku udah tebak ya. Best player Tomori, most improve Tomori, Most flop pasti dia nyebut Cahanoglu. Gimana? Jangan bias. Serie A bis. Untuk Serie A ya. Serie A best player untuk musim ini jatuh ke tangan Mike Nan. Ke Mike Nan ya. Terus untuk improve Tomori
dibanding musim lalu, bahkan dia sekarang jauh makin hebat kalau aku lihat, makin tangguh. Terus flop? Untuk flop di musim ini aku bingung sih sebenarnya kalau flop di musim ini siapa. Cuman kalau ada satu nama yang tampil nggak sesuai ekspektasi ya, kalau menurut aku bukan flop. Benar, itu flop namanya. Lautaro. Wow, aneh kok ya. Itu padahal dia Lautaro serius. paling bagus tuh. Enggak, aku justru ngeliatnya dia. Apa yang diisi kita nggak tahu kan? Aku dulu Rido terakhir gantian. Oh boleh. Nah, aku nih jelas nih best player McNown jelas karena paling stabil dari semua pemain-pemain lain di Milan. Most improve ini baru kasih jatahnya Rafael Leao dibandingkan musim-musim lalu. Jauh lebih decisif, jauh lebih dewasa. Dan terakhir most flop buat aku ada di Manuel Locatelli. Iya, make sense. Oke. Rido. Ini dia pasti nyebut Tonali satu. MVP. Iya itu. MVP-nya sama udah pasti. Nah tapi aku mau simpen Tonali. Oke, that's fine, apa? Flop adalah yang tidak bukan adalah Paulo Dybala. Dari berapa tahun? Iya, make sense. Oke. Iya juga sih. Oke. Rido. Sekian ya. Oke, nih. Kalau secara overall sih memang musim ini adalah salah satu musim aku pribadi ya, secara pribadi ini salah satu musim terbaik yang pernah aku tonton sih. Dari UCL-nya, dari semua liganya emang sampai akhir kan. Jadi buat aku ini musim yang sangat entertaining, apalagi setelah Covid juga kan, anjay kayak pidato. Tapi buat aku sih ya harapannya semoga musim depan lebih seru ya. Jangan sampai ini tim-tim yang juara yang ibaratnya ini kayak Milan gitu kan, yang baru-baru juara sekali-sekali ini aja, jangan sampai banyak lagi lah ke Juve gitu. Jadi buat aku sih semua juara liga besar awal dimenangi oleh kota M kecuali Paris. Dia. Paris. Oke, sekian dari kita bertiga. Nah, abis ini kita akan bahas lagi. Tadi kan Devin bilang nih, nanti ada sesi khusus buat bahas gimana kita akan melihat musim depan gitu. Nanti kita akan bahas. Masih lama lah, masih banyak nanti, oke? Dan subscribe dan juga follow sosial media kita dengan nama Ruang Ganti Mobile Media. Kembali ke Rido. Oke, sekian dari kita bertiga. Sampai jumpa di next episode. Ciao.